di delay lagi karena masih belum keluar ya. Oke. Masih belum ada update lagi, terakhir 23 menit yang lalu. Tapi sampai sekarang masih belum ada update. Jadi kita masih menunggu apakah race-nya dimulai 2 menit lagi atau 1 menit lagi dari sekarang. Wow, bikin tuh. Allahu Akbar. Kenceng banget petirnya. Tapi penonton Indonesia masih semangat, luar biasa. Oh, lompat lagi tuh, lompat. Gelombang lagi tuh. Padahal hujan-hujan masih semangat ya. Ini pawang hujannya keluar. Nggak tahu beneran biar hujannya berhenti apa cuma atraksi doang sih. Itu disorakin apa di semangatin ya? Kok semangat sih? Jam 15.16. Ya udah hujannya udah hampir sejam sih. Harusnya selesai ya. Ada aja mah. Hujan juga safety, pakai helm. Oke, nih sekarang udah 15.25 ya. Ya, udah hampir sejam hujannya. Bisa pas gitu ya, lewat sini. Kita berada di atasnya Pak Jokowi persis. Dah, masuk lagi. Presiden. Iya, udah masuk lagi, Pak. Oh, udah masuk Telat. lagi. Udah telat, Pak. Rekam, Sen. Udah telat, Pak. Ya. Speechless. Speechless. Ntar keluar lagi. Banget. Tadinya mau ada kayak pawai gitu, parade pakai baju daerah segala macam sebelum start MotoGP, tapi nggak jadi karena hujan ya. Ini Pak Jokowi dengan CEO Dorna persis di bawah kita ya. Hah? Nggak sopan. Nggak dilarang juga di sini ya. Nah, ini hostnya sedang mengajak kita menyanyikan lagu yang bertema kebangsaan dari tadi agar semangat yang nonton ini tetap bergelora. Oh ya, sekarang sudah jam, kita cek sekarang jamnya 15.34, udah setengah jam dari waktu yang harusnya jam 3 sudah mulai race ya. Oke, ya tapi kalau hujannya begini daripada berbahaya, mendingan ditunda aja sampai hujannya sudah mulai mereda ya. Tadi terakhir jam berapa ya? Ada pawang hujannya jalan teng gitu. Udah 20 menitan ya. Jadi tidak berpengaruh ya? Belum berpengaruh. Positif ya. Oke. Baik teman-teman, jumpa kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan tentang beberapa adat, tata cara, dan perkembangan tentang spiritual, tradisi, adat, dan tata cara Nusantara tentunya teman-teman. Nah, untuk kesempatan malam kali ini, sebelumnya saya ucapkan salam rahayu. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu oleh Panjenengan Gusti, karena situasi dan kondisi saat ini masih belum membaik sehubungan dengan adanya pakebluk atau adanya COVID. Semuanya saya doakan supaya tetap sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini teman-teman, yang lagi viral yaitu tentang Mbak Rara yang sedang populer namanya. Artinya saya bisa kalau boleh mengatakan bahwa beliau adalah perempuan mercusuar dunia. Jadi namanya melejit ketika ada satu momen
bahwa ada pagelaran event besar yaitu MotoGP yang ada di mana itu, yang Indonesia tentunya, Nusantara ini sebagai tuan rumahnya, yaitu bertepatan di Mandalika, sirkuit Mandalika yang tentunya berada di Pulau NTB, teman-teman. Nah, menariknya bagaimana, karena MotoGP sendiri mengucapkan apresiasi sekali terhadap kehadiran atau keikutsertaan Mbak Rere. Mbak Rere ini sedang melaksanakan tugasnya sebagai profesi pawang hujan, teman-teman. Nah, bisa dilihat di video cuplikan sebelumnya dari liputan kali ini, yaitu bagaimana yaitu generasi milenial sedang merekam Mbak Rere dalam liputan akunnya. Itu Mbak Rere sedang beraksi, yaitu menerang hujan ketika ada pagelaran MotoGP, event besar yang Indonesia atau Nusantara sebagai tuan rumah tentunya. Nah, banyak yang pro kontra sebenarnya dengan action atau keterlibatannya Mbak Rere ini. Jadi kita lihat bersama dan sudah kita saksikan bersama, ada yang berpendapat bahwa Mbak Rere ini gagal dalam menerang hujan. Yang kedua, ada yang mengapresiasi tentunya para penonton yang ada di tribun tentunya dan bersorak, bahkan kehadirannya dalam melaksanakan tugasnya itu disertai dengan petir yang menyambar. Jadi itu, teman-teman. Nah, tapi yang pada intinya bahwa Mbak Rere ini adalah satu Wonder Woman, satu perempuan mercusuar dunia tentang tugasnya, yaitu sehubungan dengan kearifan lokal, yaitu sebagai pawang hujan, teman-teman. Nah, banyak yang menganggap bahwa Mbak Rere ini gagal dalam melaksanakan tugasnya karena hujan turun di situ. Jadi kalau saya boleh berpendapat bahwa Mbak Rere ini mungkin ada keterlambatan tugasnya ketika tidak diperbolehkan melaksanakan tugasnya ketika melakukan penerangan terhadap atau menyisihkan hujan pada saat MotoGP akan dilaksanakan atau diselenggarakan. Jadi kalau boleh saya berbagi, teman-teman, saya sendiri juga pernah menjalani pernah punya pengalaman sebagai profesi pawang hujan ya. Jadi teman-teman hanya melihatnya sekilas bahwa itu klinik, padahal itu adalah kearifan lokal yang tentunya tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang memilikinya adalah bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Nusantara. Jadi yang kontra itu paradigmanya masih terkotak pada satu doktrinitas, satu agama gitu ya. Tidak akan saya sebut agamanya apa, tentunya teman-teman tahu. Jadi doktrinitas itu menganggap bahwa aktivitas pawang hujan itu adalah musyrik atau bagaimana. Nah, perlu dilihat kawan-kawan bahwa aksi dalam menerangkan hujan sesosok Mbak Rere ini coba kita amati waktu dia berjalan di depannya pedok, itu luar biasa khusyuknya, teman-teman. Artinya pawang hujan itu tidak ada orang yang bisa menerang hujan karena itu sudah kehendak ilahi. Jadi hujan itu juga anugerahnya Gusti dan kehendaknya ilahi. Nah, yang paling penting substansinya adalah Mbak Rere ini diberikan tugas hanya untuk berdoa, teman-teman. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu melakukan seperti beliau ketika pada situasi yang sangat genting seperti itu? Beliau melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu ketika jalan di depan tribun disaksikan oleh ratusan bahkan ribuan orang yang menyaksikan. Banyak yang pro kontra, tapi balik substansinya adalah ketika Mbak Rere melakukan aktivitas pekerjaannya, dari ekspresi wajahnya
orang pun tidak akan bisa menembus keilahian, kegustiannya Mbak Riri ketika dia melakukan proses puja mantra atau mengucapkan doa ketika mengharapkan supaya hujan segera reda atau volumenya dikurangi sehingga menjadi gerimis sedikit. Dan Mbak Riri mampu melaksanakan itu. Nah, yang paling penting adalah kalau kita cermati, kalau kita berdoa dalam situasi yang ramai seperti itu dan sangat berpengaruh terhadap mentalitas orang yang sedang berspiritual, saya rasa mustahil kita sebagai orang yang awam bisa menembus doa yang bisa terkabul atau bisa mantra yang bisa diterima oleh Gusti, yang diterima oleh panjenengane Gusti. Jadi ketika waktu action masuk di depan pedok itu saya lihat itu sudah luar biasa amat itu teman-teman, karena saya pernah memiliki profesi itu ketika waktu menjadi pawang hujan di salah satu perusahaan negara yang waktu itu pengerjaannya jalan tol. Saya pun mencari tempat yang sunyi agar supaya konsentrasi dalam melakukan doa atau puja mantra itu supaya bisa-bisa hening dan bisa-bisa tercapai kepada panjenengan Gusti dan doa kita terkabul dan hajat kita dipenuhi. Nah, sesosok Mbak Riri ini luar biasa karena pada saat itu dia melaksanakan doa atau puja mantra ketika tujuan hajatnya adalah menerang hujan dalam situasi yang ramai dan gemuruh seperti itu. Nah, sulit bagi kita sebagai seorang awam dan tidak menekuninya dalam bidang itu ketika melakukan sebuah puja mantra atau doa bisa terkabulkan oleh panjenengan Gusti dalam situasi yang ramai dan gemuruh seperti itu teman-teman. Dan sangat terbukti bahwa sangat membantu sekali pekerjaan Mbak Riri ini ternyata sangat berpengaruh terhadap terselenggaranya acara pagelaran kejuaraan dunia yaitu MotoGP. Nah, inilah yang kemudian kita akan mentelaahnya bahwa ternyata Nusantara ini menjadi mercusuar dunia itu dibawa oleh sosok perempuan yaitu Mbak Riri. Nah, perlu diketahui teman-teman, jadi aktivitas pawang hujan di Nusantara ini tidaklah begitu heran. Bahkan teman-teman yang masih belum paham itu menganggapnya bahwa itu adalah klinik. Jadi ketika kita punya hajat dan itu hajatnya adalah berpengaruh terhadap kepentingan orang banyak, itu saya kira hanya proses doanya yang terkabulkan karena ditunggu banyak orang gitu teman-teman. Tapi ada beberapa tanggapan yang memang kayaknya ada-ada aja action yang kayak gitu, dikira bahwa itu adalah hanya action supaya dilihat orang. Tidak, justru saya berpikirnya sebaliknya. Jadi berdoa ketika bisa menembus batas dari keilahian atau kegustian itu sangat sulit ketika dalam kondisi yang situasi yang genting dan ramai seperti itu. Nah, ini Mbak Riri mampu melaksanakannya karena sudah menjadi hobi atau menjadi profesi pekerjaannya menjadi sebuah pawang hujan gitu teman-teman. Nah, itulah yang kalau saya amati bahwa luar biasanya sosok Mbak Riri ini adalah luar biasa yang menjadi sebuah potret bahwa orang Nusantara ini sangat luar biasa, terutama dalam dalam bidang keilahian, dalam bidang kegustian, tentunya yang dikemas dalam spiritualitas pribadinya gitu teman-teman. Jadi pawang hujan itu kalau saya boleh berbagi, ketika saya punya pengalaman itu waktu di Sumatera itu, jadi kita tidak menggagalkan hujan itu semua orang tidak bisa. Biarpun orang yang berspiritual level 17 tidak akan bisa menghentikan hujan, cuman metodenya adalah berdoa atau bermantra, puja mantra yang kita ucapkan kepada panjenengan Gusti, kepada keilahiannya, kepada kegustian pribadinya, sehingga
doa kita ini terkabul. Ya itu adalah orang yang awam itu sering tidak memahami bahwa pawang hujan itu medianya hanya berdoa, teman-teman. Kalau media alatnya itu hanya membantu saja, untuk kelancaran doa yang dia panjatkan. Tapi yang paling penting itu doa yang ditujukan kepada panjenengan Gusti. Dan perlu diketahui bahwa orang Jawa, orang Nusantara itu tidak lupa dengan bekti, teman-teman. Jadi ketika melakukan aktivitas keilahian dan kegustian, itu sama halnya kalau kita analogikan, kalau kita bertamu kepada rumahnya orang, pasti kita akan bawa oleh-oleh. Gak enak kita nggak bawa pegangan, itu sungkan. Apalagi kita sowan dan mengharapkan terkabul dari keilahian atau kegustian, pastinya kan ada media perantara, yaitu terkait dengan sesajen yang sudah disiapkan oleh Mbak Rere. Nah itu sangat baik juga. Jadi jangan kita berpikiran pendek bahwa itu dianggap musyrik, itu dianggap tidak baik dalam keilahian. Justru malah bekti terhadap apa yang dia panjatkan itu bisa mudah terkabul dengan perantara dan media yang sesuai dengan Nusantara punya, gitu teman-teman. Jadi kalau kita bertamu pada orang itu ya pasti kita bawa oleh-oleh lah gitu, supaya yang didatangi itu senang, kemudian yang bertamu juga merasa lega karena diterima dengan baik. Jadi itu teman-teman yang menjadi berita luar biasa hari ini, bahwa Nusantara sudah dilihat pada kacamata dunia. Karena apa kebutuhan pawang hujan ketika pada event-event besar yang berada di bangsa kita ini? Karena kita ini iklimnya iklim tropis, jadi beda dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain kan siklus hujannya itu sangat jarang sekali, apalagi di padang pasir ya, jarang sekali hujan di sana. Jadi tidak mengenal hal ini. Jadi ketika mengenal hal ini sedikit, merasa kaget dan tidak merasa kepo ingin bisa, malah menghujat dengan pernyataan yang negatif, tentunya dengan membawa dogma-dogma agama. Itu teman-teman. Jadi apresiasi sekali, jangankan saya, MotoGP saja sangat apresiasi terhadap apa yang dikerjakan oleh Mbak Rere, karena membantu sekali dan membawa harum nama Nusantara dengan adat istiadatnya, dengan khasanahnya, sehingga bahwa Nusantara kita adalah orang-orang yang hebat. Terima kasih, itu saja yang bisa kami bagikan. Saya apresiasi juga kepada Mbak Rere, semangat terus melestarikan adat dan tata cara budaya Nusantara, sehingga kita bisa bahwa dianggap mampu oleh skala dunia. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan kita yang menarik terkait berita viral ini, dan menjadi sebuah pengetahuan kita yang sangat positif tentunya. Terima kasih, salam budaya, rahayu, 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 sagung dumadi.